Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 8 November 2025. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya sukacita dan kesehatan selalu menyertai kita. Mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon sertailah kami agar firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menjadi dasar bagi kami melangkah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Renungan hari ini diberi judul Kita Tidak Selalu Kuat. Ada sebuah kebenaran yang sering diabaikan di tengah kesibukan dunia modern, bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat. Kita hidup di era di mana kelemahan dianggap sebagai kesalahan. Kelelahan dilihat sebagai tanda kegagalan melakukan manajemen waktu, dan air mata dianggap sebagai tanda kurang iman. Kita didorong untuk terus tersenyum di depan kamera, menampilkan hidup yang rapi di media sosial, padahal mungkin hati kita sedang kacau. Dunia menekankan kita dengan standar harus selalu bahagia, selalu produktif, selalu bersyukur, selalu baik-baik saja, seolah-olah iman tidak boleh letih. Namun, bacaan kita hari ini justru mematahkan mitos itu. Yesus tidak pernah berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang kuat, yang berhasil." Tapi ia justru berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat." Dalam kalimat itu, Tuhan ingin menegaskan bahwa keletihan bukanlah sebuah tanda kegagalan rohani, tapi justru adalah sebuah pintu masuk menuju kasih karunia. Tuhan tidak menolak kelemahan kita, karena justru disitulah Ia bekerja. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya bisa bekerja ketika kita sudah beres, ketika kita sudah kuat, ketika kita sudah kembali semangat. Padahal kelegaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bukanlah datang setelah kita kuat, tapi justru supaya kita bisa kuat lagi. Kelegaan itu bukan berupa hilangnya masalah-masalah kita, tapi tentang hadirnya Tuhan di dalam masalah-masalah itu. Tuhan tidaklah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Tuhan menjanjikan hati kita dikuatkan. Tuhan juga tidak menunggu kita untuk membuktikan iman kita, tapi Tuhan justru menunggu kita untuk jujur dengan hati kita. Ia tidak pernah menilai kita dari seberapa cepat kita bangkit dari masalah, tapi dari seberapa jujur kita mau datang ke hadapannya. Mungkin saat-saat ini bukanlah waktu bagi kita untuk berlari, tapi justru mungkin ini adalah waktu kita untuk beristirahat di pelukan Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan kita tidak perlu berpura-pura kuat. Mazmur 34 ayat 19 mengingatkan, Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Kedekatan Tuhan itu nyata. Kadang Ia hadir lewat firman yang menghibur, kadang Ia hadir melalui pelukan orang terdekat, kadang Ia menyapa kita melalui udara pagi yang lembut, atau sekedar melalui kesadaran-kesadaran kecil bahwa saya masih bisa hidup pada hari ini. Dan dalam kesadaran itu ada kasih karunia yang bekerja dalam diam. Jadi, kalau hari ini Anda merasa lelah, janganlah buru-buru menolak perasaan itu. Jangan merasa iman kita kecil karena hati kita rapuh. Lelah tidak selalu berarti jauh dari Tuhan. Kadang justru di sanalah, di tengah kelelahan yang jujur, Tuhan sedang menarik kita untuk kembali bersandar kepadanya. Sebab kasih karunia bukan diberikan kepada mereka yang mampu untuk bertahan,
tetapi kepada mereka yang berani untuk datang dengan hati yang hancur. Maka mari kita datang dan segala luka, air mata dan keletihan kita, dan di dalam pelukan kasih-Nya kita menemukan kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, aktivitas yang kami jalani hari-hari ini membuat kami lelah. Kami mohon Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa datang di dalam kejujuran, agar kami boleh merasakan pemulihan yang sungguh di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.